hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qol babu ma ja'a fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sana Ahmad bin Mani telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani. Ada sana Husain bin Muhammad yang telah meriwayatkan kepada kami Husain ibnu Muhammad. Ada sana Israil telah meriwayatkan kepada kami Israil. An Abi Ishaq dari Abi Ishaq. An Amr ibn al-Haris dari Amr ibn al-Haris. Akhi Juwairiyata lahu suhbatun. Qala saudaraku Juwairah yang Juwairiyah. Jujur. Ya, yang dia memiliki sahabat yang sama. Qala dia berkata, mata roka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila silahahu wa waghlatahu wa ardon ja'alaha shadaqatan. Tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali silah itu pedang ya, dan baglah keledai dan tanah yang kemudian dijadikannya sebagai sedekah. Ada sana Muhammad bin Musanna telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Musanna. Ada sana Abul Walid telah meriwayatkan kepada kami Abul Walid. Ada sana Hamad bin Salamata telah meriwayatkan kepada kami Hamad bin Salamah. An Muhammad bin Amrin dari Muhammad bin Amr. An Abi Salamah dari Abi Salamah. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala beliau berkata, ya. Ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat, telah datang Fatimah kepada Abu Bakar, maka beliau bertanya, man yarisuka, apa yang yarisuka domira huwa, untukku ya. Iya, dia Mewariskan kepadaku. Dia wariskan untuk engkau, faqala ahli, keluargaku, wa waladi, dan walad. Walad anak ya. Kalau orang tua walid, faqalat, maka siapa namanya Fatimah menjawab, mali hartaku la arisu abi, tidak diwariskan ke bapakku mewariskan kepadaku. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurasu, kami tidak mewariskan, walakini aulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uluhu, tetapi aku menafkahi sebagaimana Rasulullah menafkahi. Wa unfiku ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiku alaihi, dan aku menginfakkan kepada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginfakkan kepadanya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, masih ada ya, banyak. Ada sana Muhammad bin Musanna telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Musanna. Ada sana Yahya ibnu Katsirin al-Anbariyu Abu Ghassan telah meriwayatkan kepada kami Yahya ibnu Katsir al-Anbari Abu Ghassan. Ada sana Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah an Amr ibn Marrah dari Umar ibn Marrah an Abil Bakhtari dari Abil Bakhtari annal Abbasa, bahwasanya Abbas wa Alian dan Ali ja'a ya, keduanya datang ila Umar yakhtisimani, datang kepada Sayyidina Umar sambil berselisih paham.
apa namanya, berantem omongan, pasea, kalau bahasa Sundanya mah pasea, bertengkar mulut. Yaqulu berkata kullu wahidin minhuma, setiap di antara keduanya, li sohibi kepada yang lainnya, anta kaza, lu begini gitu ya. Kalau kata orang sini mah, Lu begitu, lu begini. nah ya, lu begitu, lu begini. Faqala, maka berkata Umar di Tolha kepada Tolha, wa Zubair dan Zubair, wa Abdurrahman ibni Auf dan Abdurrahman ibni Auf, wa Sa'ad dan Wasad. Anshudukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyudu itu apa ya? Nasyada itu kan nasyid itu kan menyanyikan, artinya mengungkapkan ya. Atas nama Allah, asami'tum. Apakah kalian tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu telah bersabda, Kulu mali nabiyin sodakotun. Semua ya harta para apa namanya? Semua harta nabi adalah sedekah. Ila ma'at amahu, kecuali apa yang dia berikan makan. Nah, inna la nurisu, sesungguhnya kami ini tidak memberikan waris, tidak mewariskan. Wafil hadis kisahun, dan dalam hadis ini ada kisah, maksudnya kisah yang panjang. Semua Nabi tidak mewariskan banda ini ya, kecuali yang dimakan. Ya, kalau yang dimakan kan enggak. Hadatsana Muhammad bin Musanna telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Musanna, hadatsana Sofwan bin Isa telah meriwayatkan kepada kami Sofwan bin Isa an Usama bin Zaidin, dari Usama bin Zaid, an Zuhri dari Zuhri, an Urwah dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la nurisu ma tarokna fahuwa shadaqatun. Kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan, dia itu statusnya sebagai sedekah. Mana nih, kita lanjutkan aja nih. Kemudian hadatsana Muhammad bin Bashar telah meriwayatkan kepada Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan telah meriwayatkan kepada kami Sufyan, Nabi Zinadi dari Abi Zinad, anil A'raj dari A'raj, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, la yaqsimu warasati dinaran wala dirhaman, tidak membagi ya, dan kami tidak mewarisi dinar dan juga dirham. Mataroktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili bahwa sedekatun, dan apa yang kami tinggalkan setelah nafkah terhadap istri-istri ya, dan istri-istri mu'nah kepada istri-istri itu, istri-istrinya istri-istriku ya, maka dia statusnya adalah sedekah. Mu'nah ini belum ya, hamil ya. Kemudian hadatsana Al-Hasan ibnu Alin Al-Khalal telah meriwayatkan kepada Hasan ibnu Khalal, hadatsana Bishr bin Umar qala telah meriwayatkan kepada kami Bishr bin Umar, beliau berkata, sami itu Malik bin Anas, aku telah mendengar Malik bin Anas, an Zuhri dari Zuhri, an Malik bin Aus bin Hadatsani qala, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, beliau berkata, hadaqaltu ala Umar, aku masuk kepada Umar, pada qala alaihi Abdurrahman ibn Auf, dan telah masuk kepadanya juga Abdurrahman ibn Auf, wa Talha wa Sa'd dan Sa'd, wa Ali dan datang Ali, wal Abbas dan Abbas, yahtasimani, ada bertengkar. Faqala lahum Umar, maka Sayyidina Umar berkata kepada mereka,
anshudukum billahi biiznihi taqumus sama'u wal ardu ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurasu ma tarakna shadaqatun faqalu Allahumma na'am wa fil hadisi qissatun tawilatun. Ya, ini sama ya dengan hadis yang tadi ya. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggalkan warisan apa yang beliau tinggalkan itu sebetulnya sedekah. Ini 387 ini sama dengan hadis 384 ya. Cuma redaksinya aja yang berbeda ya. Ini menggunakan apa namanya, redaksinya agak lebih panjang, dan di sini masih disebutkan bahwa di hadis ini ada kisah yang panjang ya. Jadi ketika dikatakan bahwa apa namanya, Nabi itu tidak meninggalkan sesuatu dan apa yang Nabi tinggalkan di sifatnya berstatus sedekah, maka para sahabat yang disebutkan tadi mengatakan Allahumma na'am, benar. Kemudian artinya mengiyakan Allahumma na'am. Ya, kalau kita kan jawabnya na'am aja, tapi di sini pakai Allahumma na'am. Ya Allah, betul. Ya, benar. Ada sana Muhammad bin Basharin telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Ada sana Abdurrahman bin Mahdi telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Ada sana Sufyan telah meriwayatkan kepada kami Sufyan. An Asim ibni Bahlata dari Asim ibni Bahlah an Zir ibni Jubaisin dari Zir ibni Jusais an Aisyah dari Aisyah qalat, beliau berkata, mata roka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dinar wala dirhaman wala syatan, dan bukan juga kambing, tidak juga kambing, wala ba'iran, dan tidak juga ba'ir, onta, ola, wa asyuku fil abdi wal amati, dan aku menduga ya dalam hamba dan hamba laki-laki dan perempuan ya. Jadi hadis-hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya juga, itu tidak meninggalkan warisan ya. Banda, warisan banda, betul. Yang beliau wariskan adalah ilmu dan ajaran Islam. Ya, di sini kalau Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan, ada peninggalan beliau, maka statusnya adalah sedekah. Ya, sedekah. Dan ini ada sebuah, ini makanya ada cerita ya, ada cerita. Ya, ada cerita tentang Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang tidak segera membaiat Sayyidina Abu Bakar sampai beberapa bulan gitu ya. Nah, ini dalam ini versinya versi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi di situ diceritakan Sayyidina Ali dan Fatimah sampai kira-kira ya, saya nanti bisa dicek lagi, kira-kira 6 bulan itu tidak langsung berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ternyata Fatimah itu punya unek-unek gitu. Sebagai anak beliau tentu kan tahu bahwa Nabi itu meninggalkan ada tanah ya, ada tanah ya, kalau tidak salah di Fadak ya, kalau tidak salah, pokoknya sebuah tanah. Nah, itu yang kemudian akhirnya Fatimah ini datang kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kalau nggak salah Rasulullah itu ninggalin ini tanah di sana itu. Gimana gitu. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan, itu kan betul itu ada tanah tersebut, tapi bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu apa namanya, Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Kalau ada peninggalan itu sudah sedekah. Setelah dijelaskan begitu ya
Fatimah menerimain. Oh begitu ya. Oh iya, itu makanya saya tidak serahkan kepada kamu gitu, dan ya kepada kamu karena ini seharusnya udah jadi milik umat. Oh begitu ya, udah kalau begitu ya udah. Akhirnya setelah itu apa namanya, Fatimah dan Sayyidina Ali berbaiat, baru mengakui Abu Bakar sebagai khalifah ya, sebagai khulafaur rasyidun. Tadinya mah kekeh nggak mau. Ini versi Ahlus Sunnah ya. Tapi kalau versi yang sebelah sono beda lagi kan. Nah, versi Syiah beda lagi. Ya ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memang tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan harta yang statusnya warisan. Kalaupun Nabi itu meninggalkan harta, itu jadi langsung statusnya sedekah, sodakoh yang itu kemudian jadi milik umat Islam. Cuma karena memang waktu itu belum ada Baitul Mal, belum dikelola Baitul Mal, baru dikelola oleh khalifah dah gitu. Belum ada namanya, belum ada nama lembaganya, langsung dikelola oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita mengetahui Baitul Mal itu adanya setelah Sayyidina Umar. Itu ada namanya Baitul Mal. Nah, tapi secara kepemilikan itu udah menjadi punya umat Islam. Apakah itu namanya tanah atau ada baju apa? Baju perang ya? Ya. Ada baju perang dan sebagainya. Dan memang praktis Nabi Muhammad SAW itu tidak banyak meninggalkan peninggalan dalam bentuk harta. Ya karena memang Nabi Muhammad sekalipun beliau kaya, tapi kan ketika dapat harta beliau bagi-bagiin. Dapat dari harta rampasan perang dibagiin, harta rampasan perang dibagiin gitu kan. Ya. Ya, ya karena begitu. Namanya Nabi. Kalau Nabi kan gak bebanda, beda sama manusia biasa. Kalau manusia biasa kan wataknya pengen bebanda kan gitu. Dan memang itu manusiawi. Dan tidak disalahkan juga kalau kemudian orang tua itu meninggalkan warisan. Kenapa? Karena itu dikatakan sendiri oleh Allah, wal yahsyalladzina law taruku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Artinya takulah kalian, wal kalian itu meninggalkan ya keturunan yang lemah, gitu, lemah dalam berbagai hal, lemah harta, lemah pendidikan, lemah sosial, termasuk lemah politik. Nggak boleh. Jadi kita sebagai orang tua emang harus mengusahakan kita punya, ada yang kita wariskan ke anak kita. Ya kita didik gitu kan dengan pendidikan yang terbaik gitu kan. Nah, zaman sekarang nggak cukup ngewarisin ilmu doang. Lebih akan bagus lagi kalau kita wariskan harta juga. Itu. Gus Baha juga bilang itu kita punya anak kita wariskan harta. Gitu. Ya, bukan cuma ada apa namanya ilmu doang gitu. Karena kalau bisa nanti dia terjun di dunia dakwah, dia udah nggak mikirin bagaimana tempat tinggal dia. Gitu. Jadi ustadz gitu kan, kalau jadi ustadz, kemudian dia kalau ada tamu kan nggak numpang, ayo datang, nggak mau ada. Mau datang itu, mau datang ke rumah, janganlah, nggak enak, kamu berdua. Kalau misalnya dia masih numpang kan kayak gitu. Tapi kalau umpamanya dia udah apa namanya punya rumah sendiri, mau datang, ayo silakan, mau sebelah mana, mau sebelah Bukulon, mau sebelah Bletan dan sebagainya. Gitu. Apa mau di mana, di pinggir kali. Kalau mau berhari-hari tinggal nggak apa-apa. Enggak juga, ini kan ya artinya begitu. Nah kalau untuk ukuran orang biasa, karena manusia biasa, maka sangat boleh dan dianjurkan untuk mewariskan harta kepada anak. Ya, tidak cukup hanya mewariskan ilmu, tapi yang paling penting adalah warisan ilmu. Ilmu nomor satu. Kenapa? Kalau diwariskan harta tapi nggak pakai ilmu, itu habis. Pengen apa namanya, pengen beli motor, meterin, pengen beli apa, meterin, ya habis lama-lama kan gitu ya.
Nah, kalau dia punya ilmu, maka hartanya itu akan dijaga oleh ilmunya. Karena kan orang kalau dia kaya tapi dia berilmu, maka dia akan bijaksana dalam menggunakan hartanya. Jadi nomor satu ilmu, yang kedua, nomor satu iman, ya. Mata buduna mimba'di, ya, sebagaimana dicontohkan oleh apa namanya Nabi Ibrahim, ya. Iman, habis iman ilmu, habis ilmu harta, gitu. Nah, ini Nabi Muhammad SAW di sini tidak mewariskan harta, ya. Karena bukan berarti nggak ada peninggalan, tetap ada peninggalan seperti tadi yang saya ceritakan dalam kasusnya Fatimah, ya. Itu Nabi sebenarnya meninggalkan sebidang tanah, tapi statusnya langsung berubah menjadi sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu yang online? Yang offline juga nggak apa-apa. Silakan. Ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu, ya. Iya, makanya ini habis ini kita diam.